Surah, ya, mulai ayat pertama. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala syiratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قد خلق لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا ونكتب
ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum وما لي لا muhtadun. أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Wa ma liya a'budul ladzi fadarani wa ilaihi turja'un. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. Inni amantum bi rabbikum fasma'un. ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين. Wa ma anjalna an qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna mursilin. يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dari apa yang sudah kita baca
29 ayat dari surat Yasin. Ya, Bapak Ibu, kita berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita dari bacaan Al-Quran, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Insya Allah. Amin. Tidak kita diri sendiri yang memperbaiki bacaan, maka mohon maaf bisa jadi orang lain nggak ada yang peduli, Bu ya. Dan jangan lupa ketika tidak ada yang peduli, maka kita juga jangan nyalahkan orang. Karena apa? Nah, karena bisa jadi orang lain juga segan melihat kita. Ya, dianggap mungkin aduh ya mah teh dede mah geus bisaan cenanya, saya mah tidak bisa. Jadi enggan untuk memberikan masukan atau memberitahu ataupun mungkin meluruskan bacaan. Jadi Bapak Ibu, kesempatan ini kita manfaatkan, yuk kita selalu biasakan ya untuk selalu dalam keadaan berjamaah ya, berjamaah, dan kita tetap istiqomah untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam berbagai kesempatan, baik secara sendiri-sendiri atau lebih utama lagi kalau kita mampu untuk melaksanakannya secara berjamaah ya. Bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran, karena kita tidak tahu di titik yang mana kita akan wafat, di titik yang mana kita akan meninggal dunia, dan amalan mana yang akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Ya, insya Allah. Pagi hari ini setelahnya kita membaca, kita juga ingin memahami apa isi yang sudah kita baca tadi, di mana kita paham bahwa untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dari belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah harus melalui tahapan yang senantiasa menjadikan diri kita untuk mengikutinya. Yang pertama membacanya, kemudian yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya, yang keempat menikmatinya, mentadaburi, bahasa ini namanya menikmati, mengintrospeksi diri, merefleksikan diri ya, dari apa yang sudah kita baca ini, apakah menjadi nikmat atau belum menjadi nikmat. Nah, setelah menjadi nikmat, maka baru kita sampaikan kepada orang lain. Kalau belum nikmat, jangan Bapak Ibu ya, jangan menampilkan sesuatu yang belum nikmat ya. Yang sudah nikmatlah yang disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Selain diri sendiri. Jadi kalau yang nggak nikmat nggak usah, ke suami juga nggak usah banyak ngeluh, Bu ya. Dan suami juga banyak yang ingin dikeluhkan ya. Istri apalagi ngeluh kepada suami ya. Yang nikmat-nikmat aja yang disampaikan Pak Teguh ya. Jadi Kak Imah teh bawa nu nikmat, nu teu nikmat mantong lah. Da mal bisa mantuan nu di imah oge punya. Ya, terus Bu. Terus kepada siapa tuh curhat? Diberikan oleh Al-Quran pedoman curhat yang istimewa. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Iraha curhatna wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kumaha cara cara curhatnya, wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apakah Bapak Ibu yakin akan dikabulkan? Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jauh. Bagaimana cara Allah menyampaikannya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasyara. Nah, gitu punya. Kira-kira Ibu daek dibecit. Nah, itu teh khasaro Bu dibecitnya, itu teh rugi besarnya, cilaka.
dipencit hate ku salaki nyeri moal beunang di ubaran eta teh dipencit hatena Bu nu nyanyi eta teh daripada dia moal jung teh teuing cenah reka kaler reka kidul oge cenah urang merek neangan deui kitu palingnya eta ge lalaki anu wanian lalaki nu epes mer mamewek we Bu angger punya baik Bapak Ibu yuk. Kita hari ini tambahkan nikmat kita dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami surat Yasin yang sudah kita baca pagi hari ini 29 ayat. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman. Ingat selalu yang disampaikan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pagi hari ini kita belajar. Suatu saat kita insya Allah akan mampu mengajarkan. Tentunya setelah paham, ngamalkan, dan nikmati. Ini 3 hal nggak boleh dilupakan, Bu. Belajar dan mengajarkan dimulai dari membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati, mengajarkan. Jadi lamun can nikmat ulah waka ngajarkeun. Oke, bakal aya nu maledog ya. Baik, Bapak Ibu, yuk kita baca dari ayat pertama. Yasin ini diturunkannya di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan kondisinya. Bahkan Rasulullah mau dibunuh. Ada cara Rasulullah untuk lepas dari pembunuhan diberikan caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Mari kita baca di ayat yang mana. Cara menghindari pembunuhan. Ya. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Jadi penekanannya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah dan sebagai penutup Nabi dan Rasul. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum pernah mendapat peringatan. Siapa mereka? Orang yang belum bisa baca, orang yang belum bisa hidup dengan benar, orang yang belum bisa merenah dina amal. Ya. Mereka hidup biasa, tapi ngandahar, modal, ulin begitu punya. Ibadahnya ada, tapi salah sasaran. Ibadahnya kepada berhala. Itulah kaum yang disebut kaum belekuk. Namanya kerennya jahiliyah. Ya, jahiliyah. Kaum kafir jahiliyah. Yuk kita lanjut ke ayat ke-8. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Tok Bu, seperti itu. Kemudian memasang belenggu, dikasih belenggu di talian di leher, kemudian tangan mereka diangkat ke dagu. Itu punya. Terus matanya ke atas. Kira-kira jelma keur naon kitu Bu? Keur digawe lain. Menggantang asap. Cek bahasa orang ngalamu. Nya si ibunya kan gitu. Ngalamu, lamun kuring salakina lain nu ieu meureun senang kan kitu ya. Masuk air gitu ngalamun gitu Bu. Coba lamun salaki apit anu itu kan gitunya. Tungtungna lalieun ya. Garalau, loba nu garalau nya ayeuna teh sering-sering galau jadi galau ya. Nah gitu ya, kan hari ngaku ya. Dan mereka kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Inilah ayat yang dibaca Rasulullah ketika akan keluar dari rumahnya, ketika dikepung oleh 11 orang algojo yang membawa pedang yang siap menebas leher Rasulullah. Ya, jadi ibu kalau mereka keluar timah, mun aya nu nagih, baca ibunya. Nu nagih nangke maca leuwih ti heula. Jadi enggak kapanggih punya.
Apalkan Bu ayatnya Bu ya. Apa ayatnya Bu? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau ada ditilang punya untuk gasim baca ieu. Nah, pas oleh polisinya prit maca eta cek Pak polisi kuring oge maca dan kuring oge ngaji. Sesama tukang nyolong jangan sampai saling mengibuli ya. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi diberi nyaho, diberi nyaho tetap akan tidak beriman. Siapakah mereka yang dimaksud di sini adalah orang yang belum pernah mendapat peringatan sebelumnya. Siapa di antaranya yang sudah mendapat peringatan? Ada si Magdub, ada si Dolin. Ada orang yang disebut di dalam Al-Quran itu orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Ada juga orang yang sama sekali tidak mendapatkan Taurat, Injil, dan Zabur. Tidak mendapatkan bukan berarti tidak mendapatkan mushafnya, tapi mereka tidak mau belajar. Sehingga nama mirip dengan kita. Sekarang sudah disampaikan Al-Quran kepada kita, tapi anggar we urang mataram make Al-Quran. Hirup sangeunahna punya. Gitu punya. Kasih dir teu. Syukur ai kasih dir teu maka tidak punya. Ulah leuwih belegug tibatan sato disebutna atah adol. Ya. Ibu atah adol atau belegug? Itu dua-dua lagi abdi mah solehah Bu ya Pak. Insya Allah. Jadi sama saja bagi orang yang belegug diberi nyaho teu diberi nyaho anggar we kitu ngaguluyur punya. Itulah yang disebut si Magdub dan si Dolin. Ada juga yang disebut si Syobiin, yaitu belum pernah membaca sama sekali. Mudah-mudahan Ibu mah pernah membaca Quran, minimal Yasin unggal malam Jumat mah baca punya. Tapi bari jeung teu ngarti teu naon, penting maca ya. Bagian berkat. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam umul kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi ini wanti-wanti kepada manusia bahwa manusia itu adalah semuanya dicatat amalnya. Ya, mual aya anu teu kacatet, seluruh amal pasti dicatat dan nanti akan dipertanggung jawabkan di saat mulut kita terkunci. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan dicatat semua amal kita di Lauhul Mahfuz yang tidak akan ada makhluk yang bisa menyentuh ke situ. Rasulullah pernah sampai ke situ tetapi hanya melihat dan kemudian balik lagi. Nah, dan terjaga amalan catatan amal itu. Nggak bakal ada yang bisa mentip apalagi mengubah-ubah baik di pasar pramuka ataupun di luar pasar pramuka. Malah yang bisa masukkan catatan saha teh Bu? Nya ijazah Bapak Ibu asli di ditu nyebutnya di dia mah gampang dirobah. Ya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan kuatkan dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kami tidak lain hanyalah menurut seperti manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Jadi Bapak Ibu, kisahnya ada Rasul atau ada Nabi yang disampaikan kepada suatu kaum. Mereka tidak percaya, kemudian datang kaum Nabi yang ketiga, mereka juga tidak percaya. Akhirnya, di urang masuk ayat apa Bu? Nista
maja utama. Sahiji datang teu dipalire, kadua datang teu dipalire, nu katilu datang teu dipalire keneh geus antep tinggalkeun. Ya, katakan kepada mereka bahwa tugasku hanya menyampaikan. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Ini juga sama bagi kita dalam hidup kita. Kalau kita menyampaikan kebenaran, termasuk nagih hutang, 3 kali Bapak Ibu syaratnya, termasuk maca salam 3 kali. Assalamualaikum, nu ngajawab. Assalamualaikum, nu ngajawab. Assalamualaikum, nu ngajawab. Balik, tong gegedor. Punya perkara teu mayar hutangkeun wae. Allah memberikan kesempurnaan kepada orang yang menghutangkan tapi dalam syariat Allah, kemudian dia tidak bayar 18 kali dilipat gandakannya pahala kehidupan dari harta yang dihutangkan. Bagi ibu teh sung minang ngahutangkeun atuh punya. Ieu mah minang nginjeun jeung nginjeun. Punya Bang Mok. Ya, Masya Allah. Kira-kira pernah begitu nggak Bu? Ibu berkunjung kepada rumah menantu. Bapak berkunjung ke rumah menantu. Assalamualaikum. Nah, tidak dijawab. Assalamualaikum. Tidak jawab. Assalamualaikum. Tidak kali jawab. Tinggalkan. Karena menantu di tangan, ke dapur digedor-gedor. Kapan guys? Assalamualaikum. Tadi tenggesnya. Kurang masuk nurus. Tunjung. Ya, nurus tunjung. Kan keluar tina syarat. Atau bisa ke di kebun teangan, tadi niat lagi kadinya. Kenapa? Allah Maha memberikan sesuatu kalau kita menjalankan apa yang syariatkan. Siapa tahu minantu teker indah hoy jeung salakina di imah. Terus jongjon keur kagok. Mitohakeun we paling nginjem duit, rusak tuanya punya. Iya. Dalam membutuhkan mah pasti karena assalamualaikum kahiji geus langsung tibuburannya keluar. Betul nggak Bu? Masuk itu. Makanya salah satu syaratnya, salah satu keutamaan bagi orang yang didatangi tamu adalah segera sambut. Meskipun dengan teriak. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kantosan, katamu, kena betem, kan gitu. Butuh kan itu Bu. Iya. Bahkan ketika sedang sholat pun ada tamu, jangan lupa ketika assalamualaikum jangan dijawab. Waalaikumsalam, kagok ke sholat ulah. Dijawabnya gimana? Allahu Akbar, sing tarik ditarikkan. Ya, terus berarti yang di belakang teh harus tahu. Kalau sudah mendengar di dalam ada yang Allahu Akbar, jangan assalamualaikum lagi, tunggu. Oh berarti sedang sholat. Tapi mungkin 1/2 jam. Keluar wae assalamualaikum lagi Allahu Akbar tetela ngahaja mana teh api-api salat supaya teh ditagih itu ilmu namanya ya ilmu ge kudu dipake Bu. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan menjamukmu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalanganmu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Di sini diceritakan ketika itu penduduk kampung berkata kepada mereka, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada orang dakwah mengajak, kemudian orang itu ada yang suka, gara-gara maneh aing bisa korupsi. Kan gitu Bu, ada yang sekarang yang begitu. Banyak sekarang pejabat yang bilang gara-gara Pak Tatang ya jadi RW, jadi WK bongkar KB kan gitu punya. Nah, harusnya alhamdulillah mumpung masih di dunia kebongkar. Ini enggak, malah disuruh tolong singkirkan tuh, jangan akan membongkar. Siap-siap negeri ini koruptor-koruptornya akan dibabat habis. Kemarin ada duit, segede gunung itu duit ternyata benar Bu, hasil korupsi. Nah, yang korupsi itu ternyata sampai sekarang sudah ditangkap sebagiannya belum. Ya, karena banyak pelindungnya Bu ya, jangan lupa. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, yaitu Habib An-Nazar, dengan bergegas-gegas dia berkata, hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan, dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku
Kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu,